found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memories not that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dina Ayu Regina Putri. I'm student college English Education Study Program of UIN Raden Intan Lampung. So, in this video, I would like to explain about announcement. Mungkin kalian semua sudah tahu ya apa itu text announcement. Nah, dan mungkin kalian sudah pernah buatnya. Dan di sini Miss Dina mau ngejelasin lagi tentang apa itu text announcement dan contoh dari text announcement. Yuk disimak. Kita langsung aja masuk ke materi kita mengenai announcement. Apa sih announcement ini? Kita bakalan pelajarin sama-sama di lesson ini. Announcement ini pasti kan udah sering dengar ya, kan pasti udah sering baca, udah sering juga, bahkan mungkin kalian bikin announcementnya. Tapi sebenarnya apa sih announcement itu? Announcement ini merupakan salah satu jenis short functional text yang sesuai namanya dari katanya announce itu tuh mengumumkan atau memberitahukan. Jadi di sini announcement itu merupakan salah satu jenis short functional text yang isinya itu berupa pengumuman atau pemberitahuan. Jadi di sini tuh dijelasin memberitahu informasi atau mengumumkan informasi. Itu tuh salah satu jenis dari atau salah satu fungsi dari announcement gitu. Dan biasanya ini diumumkan ke publik gitu. Jadi dari satu institusi atau misalkan dari satu orang, dari satu bisa juga satu perusahaan misalkan ke banyak orang, ke publik atau ke teman-temannya, misalkan dari seorang teman ke teman-temannya. Jadi pokoknya announcement itu atau pengumuman itu merupakan satu pernyataan yang isinya itu mengandung informasi yang disampaikan kepada publik. Dan announcement ini tuh sebenarnya bisa lisan, bisa tulisan. Tapi kita di sini bakalan bahas jenis announcement yang berupa tulisan. First kita lihat dulu apa sih sebenarnya fungsi dari announcement. Nah, seperti yang udah disinggung sedikit ya sebelumnya, kalau announcement itu adalah sebuah short functional text yang isinya menginformasikan tentang suatu hal. Jadi di sini kita bisa tahu kalau misalkan dari announcement itu kita bisa tahu tentang suatu acara misalkan, atau enggak suatu berita, atau enggak suatu misalkan ada laporan dan lain-lain, itu bisa kita ketahui dari announcement. Jadi pengumuman yang publik gitu sifatnya. Dan announcement ini punya generic structure-nya. Yang pertama itu ada title dan ada explanation. Jadi title ini adalah salah satu bagian dari announcement, karena setiap announcement itu harus dimulai dengan yang namanya judul gitu. Karena judul ini tuh penting karena dia tuh bisa mewakili keseluruhan gitu. Ini tuh tentang apa sih pengumumannya itu. Nah, dan yang kedua harus ada explanation yang penting juga. Setelah ada judul, kita kasih tahu kita tuh mengumumkan apa sih. Di sini biasanya suka ada pembahasan lebih detail. Ada biasanya terdiri dari tanggal, ada juga tempat, ada juga misalkan hadiah kalau misalkan untuk lomba-lomba dan lain-lain. Pokoknya informasi detail itu ada di explanation. Nah, sekarang kita coba lihat karakteristik dari sebuah announcement. Nah, biasanya announcement itu akan ada judul, akan ada waktu, akan ada tempat, dan biasanya ada juga narah hubung atau nomor yang bisa dihubungi atau orang yang bisa dihubungi mengenai announcement itu begitu. Dan sekarang coba kita lihat contoh dari announcement. Nah,
Ini adalah salah satu announcement ceritanya yang dibuat suatu toko dari ini ya. Ini tuh kayak pengumuman libur gitu. Jadi di sini aku bacain dulu announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Due to Eid al-Fitr holiday 1439 Hijriah, our store will be closed from June 40th to June 19th. We will reopen on June 20th at 10 a.m. Thank you for understanding. Nah, ini adalah salah satu jenis dari announcement. Jadi di sini dalam announcement ini dikasih tahu kalau misalkan bakalan ada libur karena hari raya Idul Fitri. Jadi di sini jelasin di judul itu dikasih tahu announcement regarding Eid al-Fitr holiday. Jadi pemberitahuan mengenai libur Lebaran Idul Fitri misalkan. Nah, di sini baru dijelasin due to Eid al-Fitr holiday. Nah, berhubungan dengan hari libur Idul Fitri, di sini tuh jelasin our store will be closed. Toko kita akan tutup dari tanggal segini. Ini kan ada tanggal waktu dan dikasih tahu di sini we will reopen on June bla 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 bla. Ada waktunya juga. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari announcement maksudnya. Announcement. Jadi ini adalah salah satu contoh dari announcement. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat generic structure-nya, ini adalah title. Nah, ini adalah yang namanya explanation-nya itu loh. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang short functional announcement. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish